Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kami akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan kuisis, terutama adalah untuk pembuatan asesmen ataupun penilaian. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Guru hebat, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk berbagi tutorial tentang pembuatan penilaian ataupun asesmen dengan menggunakan kuisis. Untuk mengawali itu kita nulis alamat dari kuisis, yaitu kuisis.com di Google pencarian. Kemudian berikutnya lagi adalah kita enter, dan ternyata tampilan kuisis menjadi seperti ini. Dan kuisis memang per bulan Juni tahun 2025 sudah berganti nama dari kuisis menjadi wayground.com. Kemudian kita selanjutnya adalah login. Klik login, dan kita sarankan untuk masuk ke penggunaan kuisis ini Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan Google. Dan Google yang kita gunakan adalah Google yang belajar ID, karena dengan Google yang belajar ID itu kita akan mendapatkan fasilitas ataupun benefit dibanding dengan menggunakan Google yang umum. Kita klik Google. Setelah itu kita pilih akun belajar ID-nya, ataupun penilaian, maka kita pilih menu buat. Dan di sini di menu buat itu ada beberapa pilihan yang disediakan oleh kuisis, yaitu ada penilaian, kemudian video interaktif, kemudian kartu flash, ada presentasi dan analisis. Karena kita akan membuat asesmen ataupun penilaian, maka untuk selanjutnya yang kita pilih itu adalah menu penilaian. Kita klik, dan untuk membuat asesmen itu ada 3 pilihan, yaitu ada pilihan impor lembar kerja ataupun pertanyaan yang berupa dokumen, bisa juga formulir Google, ataupun juga bisa berupa spreadsheet yang ada di komputer kita, ataupun ada yang ada kita simpan di cloud ataupun di Google Drive. Kemudian juga bisa membuat asesmen ataupun soal dengan menggunakan AI ya. Dan berikutnya lagi adalah membuat dari awal. Dan pada kesempatan yang baik ini, untuk tutorial pembuatan asesmen ini nanti kita mulai yang buat dari awal. Karena kalau membuat dari awal, maka untuk selanjutnya adalah kita bisa membuat berbagai macam tipe soal. Ada misalnya adalah pilihan ganda, kemudian ada isi, ada lagi adalah drop down dan seterusnya. Sementara kalau kita menggunakan misalnya adalah AI, maka untuk selanjutnya secara default tipe soal yang diberikan oleh kuisis yaitu berupa pilihan ganda. Nah, kemudian berikutnya lagi kita langsung klik buat dari awal. Pilihan jenis pertanyaan untuk pembuatan soal dari awal itu ada pilihan ganda, ada jalan, isian singkat, video interaktif, menjodohkan, dan sampai berikutnya lagi sampai dengan grafik matematika. Pada kesempatan yang baik ini kita coba Bapak Ibu yang pilihan ganda terlebih dahulu. Ya, kita pilih. Dan untuk selanjutnya kita tulis pertanyaan di sini. Ya, kita tulis pertanyaan di sini yang akan kita ujikan kepada anak didik kita. Dan untuk selanjutnya di pilihan ganda ini juga kita bisa memasukkan, kita bisa menambahkan atau menginsert gambar, kita juga bisa menambahkan audio, kita juga bisa menambahkan video. Dan untuk selanjutnya untuk pilihan ganda sendiri nanti secara default ataupun settingan awal, pilihan ganda ini itemnya ada 4,
Tapi untuk selanjutnya kita bisa menambahkan lebih dari 4 ya. Jadi menjadi 5, kita tambahkan di sini. Jadi sekali lagi bahwa secara default untuk item di pilihan ganda itu ada 4 dan kita bisa menambahi satu lagi menjadi 5. Dan memang maksimal untuk pilihan ganda di kuisis ini maksimal adalah 5. Untuk selanjutnya bahwa untuk jawaban yang benar ini juga secara default ini hanya ada satu jawaban yang benar. Itu secara default pilihannya nanti satu jawaban yang benar. Kemudian berikutnya lagi adalah kita juga bisa memilih beberapa jawaban yang benar. Selanjutnya untuk tulisan juga bisa kita atur. Ya, warna tulisan kita bisa rubah, kemudian tulisan pertanyaan bisa kita buat tebal, misalnya bisa buat miring dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu bahwa secara default poin dari pilihan ganda itu adalah 1 poin. Tapi di sini nanti kita bisa merubah berapa poin yang kita inginkan. Dan di sini adalah maksimal adalah 20 poin Bapak Ibu. Kemudian berikutnya lagi waktu yang disediakan di soal ini itu standarnya adalah standar awal itu adalah 30 detik, tetapi kita bisa merubah menjadi berapa detik yang kita inginkan. Bisa misalnya adalah 5 detik, bisa misalnya adalah 1 menit dan seterusnya. Bahkan di sini maksimal itu adalah 30 menit Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya kita langsung praktek saja untuk pembuatan soal. Misalnya saya akan membuat soal seperti ini. Ya, berikut ini adalah merupakan organ ekskresi pada manusia kecuali. Dan untuk selanjutnya untuk bisa membuat opsi ataupun jawaban bisa kita ketik manual di sini. Ya, kita ketik manual atau kita bisa menggunakan AI. Contoh yang pertama adalah kita menggunakan AI Bapak Ibu. Ya, berarti kita di sini kita tulis hasilkan dengan AI. Kita klik. Ya, maka otomatis akan jawaban tertulis dengan sendirinya. Dan di sini juga akan muncul jawaban yang benar. Dan untuk jawaban yang benar ini adalah akan ada checklist ataupun conteng yang berwarna apa namanya hijau Bapak Ibu di sini. Nih, ya ini adalah merupakan jawaban yang benar yang warna hijau. Kita juga bisa menulis jawaban ataupun pilihan jawaban yang sesuai dengan secara manual Bapak Ibu. Kita hapus saja dulu. Hapus. Ya, kita tulis misalnya di sini adalah hati. Ini yang manual. Kemudian misalnya adalah jantung. Kemudian ada kulit misalnya. Ada ginjal. Dan misalnya lagi adalah satu lagi ada paru. Nah, di sini jawaban yang benar kita klik yaitu ataupun kita pilih jantung. Kita klik di sini. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Itu. Kita juga Bapak Ibu bisa memberi soal di mana nanti jawaban lebih dari satu. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya adalah saya tuliskan soal berikut ini adalah merupakan
hewan yang termasuk golongan bertulang belakang, yaitu dalam kurung. Untuk meyakinkan kita tulis jawaban lebih dari satu. Maka kita tulis di sini misalnya adalah kucing, harimau, kemudian ikan. Misalnya di sini adalah ikan bandeng, kemudian di sini udang, dan satunya lagi adalah misalnya adalah cacing. Ya, maka untuk selanjutnya karena ini jawabannya lebih dari satu, maka kita aktifkan di sini. Klik beberapa jawaban yang benar. Nah, kita pilih jawaban yang benar, yaitu di sini ada kucing, kemudian ada harimau, kemudian ada ikan bandeng. Kemudian jawaban juga itu bukan hanya berupa teks ya ataupun berupa tulisan, tapi kita juga bisa menginset ya, bisa menginset untuk berupa gambar. Contoh misalnya ini ya, kita tambahkan gambar kucing. Nah, untuk pilihan memasukkan gambar itu bisa kita unggah dari perangkat komputer kita ataupun laptop kita ataupun HP kita, atau kita bisa mencari yang ada di Google, atau juga kita bisa menggunakan paste link. Nah, untuk kesempatan ini saya akan mengambil gambar dari komputer ataupun laptop saya. Kita klik unggah dari perangkat, kemudian kita pilih yang kucing. Nah, ini kemudian kita bisa atur ya, kalau dianggap sudah bagus kita langsung klik simpan. Itu kemudian misalnya harimau kita berarti tambah gambar, dan misalnya adalah kita ngambil dari pencarian saja Bapak Ibu, maka kita tulis di sini harimau, kemudian kita klik search. Nah, kemudian kita bisa milih, misalnya saya pilih ini, akan muncul ini, nunggu beberapa saat. Nah, setelah itu maka kita klik simpan. Biarkan beberapa waktu, maka muncul seperti ini Bapak Ibu, dan seterusnya.
kita bisa atur poin dari soal ini. Misalnya soal ini kita buat poinnya adalah 10, maka kita cari angka 10, kita klik itu, kemudian kita juga berikutnya lagi bisa mengatur berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal ini. Misalnya adalah kita pilih 3 menit, kita klik 3 menit. Kemudian kalau dianggap sudah, maka untuk selanjutnya kita pilih, kita simpan, maka klik save question. Seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menambah soal lagi, maka untuk selanjutnya kita bisa klik tambah soal. Misalnya adalah kita tambah soal, dan kita ingin membuat bentuk soal yang berbeda. Misalnya adalah kita membuat soal isian singkat, maka kita pilih isian singkat, kita klik, kita tulis misalnya adalah pertanyaan. Contoh misalnya adalah unit terkecil dari makhluk hidup adalah, di sini adalah jawabannya sel. Dan ini juga nanti sama, kita bisa insert seperti yang pilihan ganda, kita bisa insert gambar, kita bisa insert audio, kita juga bisa mengatur warna dari huruf, kemudian tebal huruf dan seterusnya. Kita juga bisa ngatur poinnya berapa, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa. Misalnya adalah kita di sini poinnya adalah kita buat 5 Bapak Ibu, kemudian waktunya adalah misalnya cukup dibuat 1 menit, kemudian kita simpan soal tadi. Ya, kalau misalnya kita buat soal sudah selesai, ya di sini misalnya saya contohkan hanya 2 soal. Untuk selanjutnya akan kita simpan di perpustakaan kita, maka untuk selanjutnya adalah kita pilih simpan. Nah, pilih simpan, kemudian kita kasih nama judulnya apa. Misalnya adalah nama judulnya adalah contoh pembuatan soal. Kemudian berikutnya lagi ada mata pelajaran apa, kita pilih. Misalnya di sini adalah saya pilih biologi. Kemudian kelasnya adalah berapa. Misalnya adalah ini kelas taruhlah 7 misalnya. Kemudian bahasanya kita pilih adalah bahasa Indonesia, dan ini apa namanya, dapat diakses oleh publik. Kemudian di sini kita bisa tambahkan icon Bapak Ibu. Kalau kita tidak menambahkan juga tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, ini kita berarti soal yang kita buat sudah tersimpan di dalam perpustakaan kita. Begitu Bapak Ibu. Dan demikian yang bisa tutorial saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.